Status saya ini tersangka. Ini tersangka apa? Tersangka. Oh, yang itu ya? Memang saya cuma mau katakan, saya ditersangkakan oleh PDIP itu. Bukan oleh Ganjar, oleh PDIP itu. Nah, menurut saya disinilah yang menarik ya. Biasanya kan Rocky Gerung itu selalu berdebat. Bahkan setiap diskusi di situ seperti biasa Rocky Gerung selalu mendebat. Nah, di sini bahkan seolah-olah yaitu Rocky Gerung ya seolah-olah tidak memperdebatkan ya di situ pada saat yang lalu ketika narasumbernya adalah calon presiden dari Ganjar Pranowo. Dan bahkan di sini pun Rocky Gerung malah curhat, bukannya debat. Nah, di sini Rocky Gerung bahkan juga di depan Ganjar Pranowo langsung bahkan curhat mengenai status tersangka dari Rocky Gerung tersebut, yaitu pada waktu lalu ketika viral ucapan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo dengan hal-hal yang tidak pantas. Di situ viral dan akhirnya pun dilaporkan. Nah, di sini Rocky Gerung pun curhat, yaitu saya sudah menjadi tersangka dan yang mentersangkakan adalah PDIP, bukan Ganjar Pranowo. Nah, hasil dari curhatan Rocky Gerung itu pun akhirnya dari PDIP menurut bocoran yang beredar, di situ juga mencabut laporan yaitu tentang Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo dengan hal-hal yang tidak pantas. Nah, di sini bahkan juga dari CNN Indonesia di depan Ganjar, Rocky Gerung sebut statusnya tersangka kasus bajingan tolol. Nah, seperti ini video dari Rocky Gerung. Tersangka. Ini tersangka apa? Tersangka. Oh, yang itu ya? Karena ada satu kalimat Mas. Oke. Ya, saya ditersangkakan oleh PDIP itu. Bukan oleh Ganjar, oleh PDIP itu. Angin mamiri. Coba kita mulai dengan pantun dulu ya supaya nggak terlalu tegang. Tidak terlalu tegang. Nah, bahkan di sini juga Rocky Gerung mengaku tegang ya berhadapan dengan Ganjar Pranowo. Nah, di sini bahkan juga curhat dan alhasil dari curhatan Rocky Gerung, di sini ada bocoran dari Akbar Faisal, yaitu PDIP cabut laporan terhadap Rocky Gerung hari ini. Wah, akhirnya juga membuahkan hasil ya ketika Rocky Gerung di sini curhat yaitu di depan Ganjar Pranowo langsung. Nah, sini Akbar Faisal mengungkap bahwa PDIP akan mencabut laporan terhadap akademisi Rocky Gerung lewat akun X pribadinya. Akbar Faisal 68 mantan anggota DPR RI itu mengklaim sudah berkomunikasi langsung dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Di acara AFU di Makassar ini Rocky Gerung katanya saya ditersangkakan oleh PDIP bukan oleh Ganjar. Barusan kutanyakan ke Mas Hasto dan dijawab besok Senin PDIP akan mencabut laporan terhadap Rocky Gerung itu. Alhamdulillah, demikian cuitan Akbar Faisal. Informasi yang dibagikan Akbar Faisal langsung dibanjiri komentar netizen. Semoga penyelesaian dilakukan dengan bijaksana dan damai. Komentar pemilik akun X bernama Dasal Bantani. Wah, mantap kalau begitu bang. Pinjam dulu 100 agar silaturahmi tidak putus, kata pengguna X lainnya bersama David Saputra 101. Nah, di sini saya sangat mengapresiasi ya, yaitu pencabutan terhadap Rocky Gerung ini, pencabutan tersangka oleh Rocky Gerung ini. Bahkan laporannya pun langsung direspon, yaitu langsung mencabut laporan kepada Rocky Gerung di sini. Sangat keren sekali. Nah, tetapi di sini mendekati pemilu di sini bahkan juga banyak laporan-laporan yang dilakukan oleh lawan-lawan politik, yaitu dari kubu Ganjar Pranowo. Terlebih pada waktu lalu bahkan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP dan bahkan juga Adiana Pitupulu bahkan juga dilaporkan secara bersamaan. Bahkan juga yaitu jubir dari TPN Ganjar Pranowo bahkan juga dilaporkan. Ini menurut saya juga sangat unik sekali ya. Di sini saling lapor melaporkan, padahal di sini Rocky Gerung malah ya dicabut laporan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menurut saya sangat keren sekali. Akhirnya curhatan Rocky Gerung ini membuahkan hasil sehingga dicabutnya laporan untuk Rocky Gerung ini. Nah, bahkan pada waktu lalu juga Ferdinand adalah termasuk orang yang juga melaporkan Rocky Gerung. Bahkan jauh-jauh hari pada tanggal 2 November
November di sini soal kasus Roky Gerung di sini, yaitu pelapor dari PDIP akan niat cabut laporan. Nah, karena juga tidak sesuai dengan kondisi atau fenomena perpolitikan saat ini. Ternyata ya seperti inilah. Akhirnya ternyata ada kata-kata dari Roky Gerung dan ternyata kemungkinan akan dicabut laporannya terhadap Roky, berarti kata-kata dari Roky Gerung kemungkinan menjadi kenyataan lah intinya. Di sini Ferdinand Huta Heian yang juga politikus dari PDIP berniat akan mencabut laporannya terkait kasus ucapan Roky Gerung. Dikutip dari X, pada Senin 30 November, Ferdinand mengungkapkan apakah sebaiknya dirinya melanjutkan atau mencabut saja laporan terhadap Roky Gerung. Seperti diketahui sebelumnya, sekitar bulan Juli, Polri menerima 24 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan penyebaran berita bohong atau yang dianggap menghina Jokowi melalui ucapannya. Dan salah satu pelapor itu adalah politisi PDIP Ferdinand dengan laporan nomor LPB 4465 Romawi 8 2023 Polda Metro Jaya pada tanggal 1 Agustus 2023. Karena laporan itu, Roky disangkakan pasal 28 Junto pasal 45 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 ITE, pasal 156 dan pasal 160 KUHP, serta pasal 14 dan 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1956. Bareskrim Polri menginformasikan bahwa status perkara dugaan penyebaran berita bohong Roky Gerung telah dinaikkan ke tahap penyidikan, artinya sudah ditemukan unsur pidananya pada hari Senin 30 Oktober yang lalu, dan bahkan saat ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, di sini bahkan diketahui juga dari berita fajar.co.id, yaitu hari ini Hasto cabut laporan pada 20 November. Nah, di sini yaitu Akbar Faisal juga telah menginformasi pada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristanto terkait dengan laporan polisi yang dilayangkan PDIP kepada Roky. Barusan kutanya Mas Hasto, dijawab besok Senin. Alhamdulillah Ganjar Pranowo, Dwi Akia tambahnya. Diketahui Polda Metro Jaya setidaknya menerima 3 laporan terhadap Roky Gerung. Nah, akhirnya juga membuahkan hasil ya. Nah, di sini memang Roky Gerung tidak berdebat tetapi malah curhat, menurut saya juga sangat unik sekali, di mana Roky Gerung itu ya kita kenal sebagai pendebat yang ulung, kritikus yang ulung, walaupun kata-katanya menurut saya ya kalau di Indonesia kan berbagai macam suku, ras, agama, golongan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kata-katanya itu bisa menyinggung lah, yaitu orang-orang yang multi ras dan multi golongan tersebut. Jadi banyak pelaporan terhadap Roky Gerung dan bahkan juga pada waktu itu terjadi pro dan kontra. Ada yang sepakat dengan ucapan Roky Gerung dan ada yang menolak karena menurut dari pelapor tersebut kata-kata itu tidak pantas diucapkan dan merupakan penghinaan terhadap kepala negara. Nah, akhirnya pun banyak pelaporan terhadap Roky Gerung dan akhirnya menjadi tersangka. Ya, tetapi saat ini menurut saya sudah clear dan sudah jelas, bahkan dari PDIP sendiri akan mencabut laporan dari Roky Gerung di sini. Kemungkinan akan bebas ya dari jerat atau kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Mantap, orang ini kok didengar. Ganjar takkan malu disinggung Roky Gerung karena otaknya tambah berpikir. Ganjar jika ditanya persoalan yang mentok dihadapi negara tak tahu, apalagi masalah global politik kacau. Ya, menurut saya itu Ganjar sudah terbukti lah, sudah menjadi DPR RI, bahkan juga menjadi gubernur 2 periode. Jadi menurut saya sudah paham betul lah menurut saya. Jadi dari lawan-lawan politiknya yang menurut saya paham dan berpengalaman ya menurut saya Ganjar dan Pak Mahfud. Mulai dari nol hingga mencapai karir yang seperti ini, dimulai dari nol. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.